pembahasan kita dengan tema 10 kaidah di dalam menyucikan jiwa atau membersihkan hati. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke tips yang ketujuh namanya. Ketujuh, yaitu mengingat kematian kalau tidak salah terakhir ini. Insya Allah hari ini kita akan selesaikan untuk tips yang ke-8, 9 sampai dengan 10. Baik ibu-ibu, sebagaimana yang sebelumnya tentunya sering disampaikan bahwasanya membersihkan jiwa, menyucikan hati merupakan perkara yang utama, di mana kesucian jiwa akan mengantarkan kepada tingkatan seseorang menuju tingkatan yang paling utama, agung lagi mulia. Karenanya penting ya ibu-ibu, kita harus senantiasa berusaha untuk membersihkan, menyucikan jiwa kita. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan memasuki kaidah yang ke-8 atau tips yang ke-8 dari kaidah-kaidah di dalam menyucikan dan membersihkan jiwa atau hati kita. Yang ke-8 adalah memilih dan menyeleksi teman. Itu yang ke-8. Kenapa demikian ibu-ibu? Kenapa kok memilih dan menyeleksi teman itu penting di dalam upaya kita di dalam membersihkan hati dan jiwa kita? Kita tahu bahwasanya teman terbagi menjadi berapa bu? 2. Ada namanya teman yang baik, yang solih, ya, yang atau solihah. Kemudian ada yang teman buruk, yang jahat. Ya. Tentunya kita semua merasakan ya, kadang kita memiliki teman yang sangat baik lagi solih. Terkadang qadarullah juga kita ketemu kok kenalan dengan teman yang kurang baik. Ya. Maka di sini penting ya kita sebagai seorang muslim untuk memilih dan menyeleksi siapa yang harus menjadi teman kita. Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala atau penulis memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, beliau mengatakan atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyuruh kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan sore hari dalam rangka menginginkan wajahnya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kemudian janganlah engkau palingkan matamu dari mereka karena hendak menginginkan perhiasan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya, dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang lalai atau yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, di mana mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya aku juga. Ya, sebentar dulu kepek ini kitabnya. Wa kana amruhu furuta, dan sesungguhnya perkara mereka adalah telah terabaikan. Ya. Di sini Imam Sa'di
rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya maksud ayat tersebut adalah terdapat perintah, ya. Jadi terdapat perintah agar kita itu bersahabat dengan orang-orang yang baik. Kemudian kita juga harus bersungguh-sungguh di dalam berteman dengan mereka dan juga bergaul dengan mereka. Meskipun ini ibu-ibu, meskipun mereka itu adalah orang-orang yang fakir. Jadi nggak boleh memilih, ya, tidak boleh memilih-milih teman. Jadi kita harus berusaha betul-betul, ya, menjalin hubungan baik, berteman dengan mereka dari kalangan orang-orang yang baik, meskipun mereka bukan orang yang kaya, tapi orang yang miskin. Ya. Asalkan mereka itu baik, ya, peringrai karakteristik mereka baik, maka kita harus berteman dengan mereka, meskipun keadaannya adalah termasuk orang-orang yang tidak mampu atau miskin. Karena apa? Karena persahabatan dengan mereka, ya, berteman dengan mereka akan memiliki faedah yang tidak terhitung, banyak sekali, insya Allah. Ya, apabila ada teman kita kok dia tergolong orang yang fakir, miskin, kemudian tapi karakteristiknya baik, insya Allah kita akan banyak mendapat faedah dari mereka. Ya. Dan di sini penting, ya, ibu-ibu, ya. Hal ini juga sebagaimana sabda Nabi SAW, ar-rajul ala dini khalili, seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhallili atau man yukhalil. Jadi maka lihatlah salah seorang di antara kalian siapa yang menjadi teman dekatnya. Ya. Jadi biasanya, ibu, biasanya orang itu kan temannya itu tidak jauh dengan temannya yang lain, karakternya, betul ya? Biasanya ya 11-12. Kalau orang itu berkumpul dengan orang yang suka, misalkan anak-anak ya, main game, juga pasti temannya suka main game. Orang yang suka nongkrong, ikut geng motor juga sama. Begitu juga ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah kita ketularan dengan hal yang baik. Seperti itu. Makanya ini penting, ya, penting bagi kita untuk betul-betul memilih teman yang baik. Dan di sini petunjuk, ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita itu dinilai dari agama temannya. Karena biasanya umumnya, ya, kalau dalam masyarakat kan ketika melihat kita dilihat siapa sih temannya, seperti apa. Nah, kalau teman-temannya kok suka, kalau ibu-ibu misalkan sosialita, ya, suka jalan-jalan kemana, nongkrong di mana gitu, ya, itu biasanya ya, temannya seperti itu. Tapi kalau di kafe-kafe biasanya, Bu, kalau di kota-kota seperti itu biasanya. Nah ini ibu-ibu muda biasanya sebagian seperti itu. Karena biasanya kan kalau di kota-kota besar suaminya sedang bekerja, di rumah sudah punya pembantu, anaknya udah baby sister, bingung mau ngapain tuh. Janjian deh sama teman-temannya kemana untuk refreshing, gabut, ya, jadi harus pergi, gitu deh. Biasanya sebagian seperti itu. Pasti biasanya ya seperti itu juga ya. Gitu. Kemudian kalau teman-temannya kok solihah, ya, seperti saya lihat di sini ibu, masya Allah, gemar untuk kajian, gemar untuk hadir di majelis taklim. Insya Allah juga sama karakternya. Pasti apa? Senang juga, ya, baik juga. Karena apa? Dalam hatinya ada kesamaan, ya, di situ. Kemudian teman itu dapat mempengaruhi, ya, teman itu dapat mempengaruhi seseorang. Pasti itu. Ya, enggak apa? Istilah bukan hal yang mustahil, ya. Ya, dan di sini juga ada makna dari hadis tadi, ya, terkait dengan ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil.
seseorang itu di atas agama temannya, maka lihatlah salah seorang di antara kalian siapa yang menjadi teman dekatnya. Di sini berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah bahwasanya dari sabdanya al-mar'u 'ala dini qalili, maknanya adalah janganlah kamu itu berteman kecuali kepada orang yang kamu ridhoi agamanya dan juga memiliki amanah. Ya, jadi kita harus berteman dengan orang yang dia agamanya bagus dan amanah. Itu. Kemudian maka apabila kamu berteman dengannya, insya Allah orang tersebut akan menuntun kepadamu ke dalam agamanya dan dan akhlak karakternya, seperti itu. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang solih, dengan agama yang baik, insya Allah kita juga akan diarahkan, dicontohkan ke situ. Sebaliknya kalau kita berteman dengan teman-teman yang buruk, kita juga akan diarahkan ke hal tersebut. Pasti itu, coba aja. Tapi jangan coba-coba ya, Bu. Jangan coba-coba berteman dengan yang jelek akhlaknya, karena kita akan terpengaruh, kita diajak juga seperti itu. Ya. Kemudian disebutkan juga, maka jangan juga kalian membahayakan agama kalian, ya, dan juga membahayakan jiwa kalian dengan berteman dengan orang-orang yang tidak diridhoi agama dan juga karakternya atau sifatnya. Nah, ini penting. Jadi jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang demikian. Ini salah satu kandungan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita itu betul-betul menyeleksi teman kita siapa. Ya. Kemudian juga ada perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ayyatamun nasa bi ahdanihim, fa innal mar'a la yuqadim ila man yu'jibu." Ya, jadi nilai manusia, nilai seseorang itu tergantung dengan teman dekatnya. Ya. Karena sesungguhnya seseorang itu tidaklah berteman kecuali dengan orang yang dikagumi. Jadi itu saya suka dengan orang ini. Maka apa? Saya berteman dengannya. Jadi biasanya siapa nih yang dikagumi orang tersebut? Seperti itu. Iya. Makanya ada juga sebuah hadis ya yang sering saya sampaikan bahwasanya masalul jalis wali wasfu kahamidis wa nafil kibar. Jadi apa? Perumpamaan teman yang baik dan yang buruk itu seperti apa? Penjual minyak wangi dan juga pandai besi. Kalau penjual minyak wangi diibaratkan teman yang baik. Kenapa? Kadang kita diberikan minyak wangi, kadang kita membelinya juga seperti itu. Kalau kita tidak beli, kita membeli. Terus kemudian juga, kalaupun kita tidak dikasih, tidak membeli, kita dapat bau wanginya. Itu teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Wangi pokoknya, ya. Semuanya serba wangi. Tapi kalau teman yang buruk seperti pandai besi, ya kita bisa terbakar bajunya. Kalau nggak terbakar, agak menjauh sedikit pun bau busuk. Ya, kalau besi kan dipandai itu baunya nggak enak ya, seperti itu. Jadi monggo itu ya harus pandai memilih teman ya, jangan sampai salah bergaul ya, bahaya ya. Kenapa Bu kok memilih teman ya, teman yang baik itu dapat mensucikan hati? Kira-kira apa sebabnya Bu? Kira-kira apa sebabnya? Kok bisa? Kira-kira apa Bu? Jadi memang ada hal-hal yang dapat disebabkan ketika kita memiliki teman yang baik. Ada pengaruh. Ada pengaruh juga ketika kita memilih teman yang buruk, dan itu akan mempengaruhi amalan kita, hati kita. Nah, di sini saya akan menunjukkan di antara ya teman yang buruk itu apa sih efek negatifnya? Ya, di antaranya teman yang buruk itu akan mengajak kita ya untuk mengikutinya,
ya, mengikutinya, terjatuh ke dalam hal-hal yang haram. Biasanya seperti itu. Ya, kalau kita berteman dengan orang yang suka mabuk, ya, suka menggunjing temannya, suka mengadu domba, kita biasanya diajak. Kalau ngobrol lagi bareng-bareng, terus orang tersebut memberi pengaruh. Nah, kita yang duduk di situ, kadang kan nggak enak mau pergi ya, kadang mau pergi teman lagi ngomong gitu, mau nasihati dikira sok suci, kadang ada pikiran seperti itu kan. Akhirnya kita ya mau nggak mau ikut di majelis itu, terpengaruh akhirnya. Karena kalau sesuatu yang buruk atau perkataan itu diucapkan berulang kan dapat mempengaruhi kita, ya seperti itu. Makanya itu. Jadi teman yang buruk diantara efek negatifnya dapat mempengaruhi kita terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga diantaranya adalah teman yang buruk dapat mempengaruhi kita untuk sering suudzon. Ya kadang kan kalau teman yang buruk misalkan dia suka menceritakan orang lain, kita mungkin buruk. Misalkan ibu punya hubungan baik dengan ibu, ya toh. Terus ada yang lain, pas ibu nggak ada, ngobrol sama ibunya ini, itu orangnya kan begini-begini. Ya, akhirnya kan, masa sih? Akhirnya muncul lah. Karena sering dibicarakan kejelekannya apa? Suudzon kan muncul. Jangan nanti begini. Iya, begitu bu. Ya, jadi bisa menimbulkan apa? Suudzon. Ya, ini bahaya, ya. Kemudian juga di antara pengaruh teman yang buruk juga, efek negatifnya adalah biasanya akan mengaitkan kita, mendekatkan kita kepada orang yang lebih buruk darinya. Ya kan dia temannya buruk juga. Artinya kita dikenalkanlah tuh sama orang tersebut. Padahal orang tersebut mungkin lebih jelek dari teman yang tadi juga buruk. Karena kaitannya seperti itu pasti. Teman yang buruk, temannya mesti buruk-buruk. Biasanya seperti itu. Ya toh? Mungkin nggak ada yang baik ngumpulnya dengan orang yang buruk. Biasanya enggak. Misalkan maaf, orang yang baik teman-temannya suka ke diskotik, nggak mungkin mereka bersatu, itu nggak mungkin. Pasti kalau mau ke sana nggak mau dia, ya kan? Seperti itu bu. Jadi memang akan bisa apa mengkaitkan kita istilahnya mengaitkan kita dengan teman yang lebih jelek darinya. Ini cukup dia 3 hal yang dapat mempengaruhi diri kita kalau kita memiliki teman yang buruk. Ya. Kemudian, terus bagaimana kalau teman yang baik? Ya, sekarang teman yang baik. Apa faedahnya atau efek positifnya? Ya, biasanya kalau teman yang baik itu akan mencegah kita, ya, dengan sebab mereka itu terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ya enggak bu? Kita mau kemana? Yuk pengajian saja dapat faedah banyak daripada nongkrong misalkan. Maka seperti itu. Atau misalkan kita kok ingin melakukan keburukan, menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan orang lain. Kadang teman yang baik berani. Ya, jangan seperti itu. Ya, itu kan perbuatan tidak boleh dalam agama. Ya, dicegah jadi. Dengan sebab mereka kita dicegah dari berbuat maksiat. Itu ya yang pertama. Kemudian ketika kita berteman dengan teman-teman yang baik akan menjaga waktu kita dalam perbuatan yang bermanfaat. Contohnya misalkan di sini nih, ibu-ibu saling ngajak yuk pergi ke majelis taklim pengajian. Waktu 1 jam jadi bermanfaat. Dia enggak bu? Mendengarkan ilmu, ya, mempelajari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis Nabi, ya. Jadi apa? Jadi waktunya yang 1 jam bermanfaat. Nah, berbeda kalau kita temannya tidak baik, kadang mengajarnya pada hal-hal yang hura-hura, akhirnya waktu kita sia-sia. Gitu ya bu? Yeah. Terus juga orang atau teman yang baik dapat memberikan syafaat. Nah,
ini yang penting nanti di hari kiamat. Ya, makanya perbanyak teman yang baik, karena teman yang baik dapat memberikan kita syafaat. Itu yang penting banget, ya. Kalau teman kita banyak yang baik, nanti insya Allah di hari kiamat kita akan dapat syafaat mereka. Mereka mungkin akan mencari kita, ya. Gimana dulu si Fulana, ya, ibu ini, dulu kan kita pergi ngaji bareng-bareng, kok nggak kelihatan dia. Misalkan qadarullah sedang disucikan dalam api neraka, nanti bisa dapat syafaat. Ya Allah, sesungguhnya teman saya ini, ibu ini dulu orang yang baik, ya, sering ikut kajian. Tolonglah ya Allah. Ya Allah memberikan syafaat dengan apa? Sebab teman yang baik itu itu perbanyak, ya, teman yang baik itu, jadi. Nah, ini kaitannya, ya, apabila kita mendapatkan teman yang baik adalah hati kita akan senantiasa terjaga. Hati kita akan senantiasa terjaga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kalau kita mau melakukan maksiat, keburukan, ada teman kita yang mengingatkan. Bahkan kalau teman kita yang soleh saja, itu dengan perbuatan dia kita itu dapat terpengaruh. Kadang kita mau melakukan sesuatu itu malu, akhirnya apa? Tertahan. Melakukan hal yang buruk, melihat teman kita yang begitu gigih dalam menjalankan agama, kadang kita malu mau melakukan dari perbuatannya saja, apalagi dengan ucapan dan selainnya. Nah, ini makanya. Jadi sehingga kalau kita punya teman yang bagus, baik, insya Allah hati kita akan suci lagi bersih. Karena terus dia apa? Dipengaruhi, dinasihati, diarahkan kepada hal-hal yang baik yang dapat mensucikan hati. Nah, itu juga. Kemudian perkara yang ke berapa ini? Ya, ke-9. Perkara yang ke-9, yaitu kita harus menghindari sikap ujub. Ujub, apa sih ujub? Pernah mendengar kata ujub? Apa itu? Bangga diri. Terus apa? Ya, secara harfiah itu ujub adalah kesombongan, keangkuhan, sikap bangga diri. Ya. Dan ini adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Mubarak, salah seorang ulama, ujub adalah, ya, seseorang melihat di dalam dirinya itu memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Kalau kita ini hati kita merasa, oh, saya lebih baik dari dia, saya lebih soleh, saya lebih taat, gitu ya. Itu bahaya, Bu. Itu namanya ujub, karena merasa dirinya apa? Lebih baik dari orang lain. Ya. Dan dia termasuk amalan hati, ujub itu. Dan ujub dapat menghilangkan amal-amal kebaikan, menghapus amal-amal kebaikan yang terkait. Bahaya sekali. Ya. Sangat berbahaya. Ya, di sini ada sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, "Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa." Ya, janganlah kalian mensucikan, mentakziah diri kalian sendiri, sesungguhnya Dia Allah lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Ya, perhatikan. Jadi kita tidak boleh dalam agama ini mengatakan aku lebih baik dari dia, atau merasa bahkan dalam hati kita orang itu seperti itu, ya. Anda itu lebih baik dari dia. Aku masih mau sholat 5 waktu, dan aku masih mau puasa di bulan Ramadan itu. Itu bisa termasuk ujub, karena apa? Menyucikan dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri. Pokoknya kalau melihat orang bermaksiat, Bu, atau sering melakukan dosa, doakan.
Ya, jangan sampai ucapan kita itu merendahkan dia atau menjadikan dia rendah, kemudian kita mengangkat diri kita, mengatakan kita lebih baik. Di sini ada sebuah kisah. Ya, jadi dulu di Bani Israel ada 2 orang. Di Bani Israel ada 2 orang. Dia saling bersaudara. Satunya itu luar biasa. Di dalam ibadahnya sangat sungguh. Satunya lagi sering terjatuh ke dalam dosa. Kebalikan. Satunya orang yang taat, satunya orang yang sering terjatuh ke dalam kesalahan. Jadi ini orang yang ahli ibadah ini, yang taat dan patuh kepada Allah, ya, dia itu mengingatkan sering. Jadi mengatakan kalau dia melakukan dosa, tiba-tiba dia suruh berhentilah dari melakukan dosa. Jadi ngawasi terus. Kalau dia terjatuh, mengatakan lagi berhentilah dari melakukan dosa. Kemudian karena sering dikatakan seperti itu, yang sering melakukan dosa mengatakan biarkan saya, ya, dengan apa yang saya lakukan dengan Tuhanku. Gitu. Kemudian apa? Apa kamu itu diciptakan untuk sekedar mengawasi, maksudnya mengawasi saya seperti itu? Nah, orang itu akhirnya apa? Demi Allah sesungguhnya kamu tidak akan masuk surga. Kalau tidak salah juga terus atau akan masuk neraka. Coba. Orang itu langsung menghakimi. Gara-gara apa? Gara-gara sering terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya wafatlah, meninggallah 2 orang tersebut. Ketika meninggal dunia, maka di akhirat, ya, orang yang tadi sering nasihati saudaranya itu dikatakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apakah engkau lebih tahu, ya, tentang urusanku? Ditanya. Apakah engkau lebih tahu? Ya, atas dasar apa yang menjadi kemampuanku, seperti itu. Akhirnya apa? Diperintahkan orang yang tadi berbuat dosa, masuklah kamu ke dalam surga Allah, ya, surgaku dengan atau atas rahmatku. Kemudian bilang kepada orang yang tadinya taat, masuklah kamu ke dalam neraka. Kembali. Malah justru yang di dunia banyak beribadah, kok malah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sedang yang banyak berbuat dosa karena rahmat Allah dimasukkan surga. Kira-kira kenapa Bu tadi? Karena sebab ucapannya tadi, satu ucapan toh, menghakimi saudaranya kamu akan masuk neraka dan tidak akan masuk surga. Padahal urusan neraka surga kan urusan Allah. Kok dia di dunia sudah mengatakan orang tadi, saudaranya tadi sudah akan masuk neraka dan atau surga, akan masuk neraka dan tidak akan masuk surga. Coba bayangkan, gara-gara satu ucapan. Karena apa? Karena menganggap dirinya lebih baik gitu, ya. Bahwasanya dirinya lebih baik karena rajin ibadah pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Tapi kenyataannya tidak. Karena hal tersebut akhirnya amalnya apa? Dihapus oleh Allah. Gara-gara itu. Makanya jangan sampai nih Bu J, kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Ya, seperti itu. Nah terus gimana caranya? Kalau kita melihat orang yang berbuat dosa, katakan dalam diri, ya, oh barangkali orang tersebut meskipun berbuat dosa nanti dia bertobat, banyak beristighfar, ya kan? Karena gini Bu, kaidahnya gini, kadang nih Allah Subhanahu wa taala itu memang memberikan cobaan kepada orang itu banyak melakukan dosa. Tapi bersamaan itu Allah memberi taufik banyak bertobat kepada Allah dengan istighfar. Mengingat biasanya orang yang banyak terjatuh dalam dosa, ya, dia juga kadang akan ingat dosa-dosanya kemudian istighfar banyak. Ya Allah, dosa ternyata banyak sekali, aku pernah melakukan ini itu, sehingga dia banyak
istighfar. Akhirnya bisa jadi dia diampuni. Kita secara manusia melihatnya berdosa, mesti biasanya langsung istighfar. Bukannya bisa ini. Itu. Jadi monggo selalu sucikan hati, jangan pernah merasa ujub, ya, berbangga diri dengan amalan-amalan yang sudah dilakukan. Jangan pernah melakukan kesombongan, menghakimi orang lain dengan lebih buruk daripada kita. Jangan juga pernah angkuh, ya. Gitu ya Bu. Ya bahkan ada perkataan Ibnu Taimiyah, Ibu. Berkata Ibnu Taimiyah, "Ar-riya min babil isyraq." Ya. Jadi riya adalah apa? Kalau kita ibadah, puasa, sholat, itu karena ingin dipuji manusia. Ya, ingin dikatakan bahwasanya anak orang ini soleh, orang ini baik, seperti itu. Itu namanya riya. Itu namanya berbuat syirik. Syirik sudah sering disampaikan adalah apa? Dosa yang paling besar dan tidak yang punya namanya seperti itu. Ya. Walaupun riya itu tingkatannya lebih rendah, ya, daripada syirik akbar, riya itu termasuk syirik kecil. Syirik kecil itu tetap saja meskipun kecil dari sisi namanya, tapi tetap lebih besar dosanya dari maksiat. Nah, maksiat seperti mencuri, ya, terus apa? Berbuat apa? Melakukan praktek riba, berbohong dan selainnya. Syirik lebih besar dosanya, meskipun namanya syirik kecil. Ya, jadi syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada bermaksiat. Meskipun maksiat itu misalkan kalau sama orang tua istilahnya itu lawannya dirubalidain apa namanya? Durhaka. Iya, durhaka kepada orang tua kan dosa besar. Itu syirik kecil lebih besar dosanya. Iya, lebih besar dosanya daripada durhaka kepada orang tua. Nah, itu syirik. Kalau riya itu adalah kesyirikan, ya, menyekutukan Allah dengan makhluk. Kalau ujub kata Ibnu Taimiyah, wal ubu min babil isyraq bi nafsi. Jadi menyekutukan Allah dengan dirinya. Ya. Karena apa? Dia kok mensucikan dirinya, ya toh? Sementara Allah melarang. Belum tentu orang tersebut suci di hadapan Allah. Kok tiba-tiba mensucikan dirinya? Makanya itu termasuk perbuatan syirik yang dapat menghapuskan amal-amal yang terkait. Monggo hati-hati ya. Bahkan di sini Yahya bin Mu'ad, ya. Yahya bin Mu'ad itu ulama. Ya, ulama, dia begitu keras terhadap perbuatan ujub ini. Ya, mentahdir, memberi peringatan begitu keras terhadap perbuatan ujub. Dalam perkataannya, beliau mengatakan, "Iyyakum wal ujub." Ya, waspadalah kalian dari perbuatan ujub, berbangga diri. Karena ujub itu membinasakan pelakunya. Ya. Karena ujub itu juga, ya, memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Wah, jadi ujub itu dapat menghapuskan amal-amal. Jadi ada ya, dari sikap ujub. Ya, kemudian juga kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saya ingat ada tiga perkara yang dapat membinasakan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja, Bu? Pelit yang diikuti. Ini ada tiga perkara, ya. Pelit yang diikuti. Maksudnya apa? Maksudnya kita misalkan merasa eman-eman ketika untuk sodako, saya. Akhirnya kita mengikuti, nggak jadi sodako. Gitu. Jadi akhirnya apa? Sudah merasa eman-eman diikuti pula gitu. Kalau sudah ingin sodako tapi emanan paksa, Bu, jangan diikuti, pelit itu sederhana, ya. Ya enggak menjadi orang yang binasa. Itu yang pertama, pelit yang diikuti.
Kemudian kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Sudah lumrah gitu. Namanya manusia itu pasti ada hawa nafsu, keinginan, ini itu, ingin berbuat yang buruk, sudah mesti. Nanti kita di bab terakhir kita bicarakan terkait dengan apa sih sifat jiwa itu, sifat hati. Nah, ini kita bicarakan. Mesti ada nih. Nah, ini jangan diikuti karena membinasakan. Kalau hawa nafsu kan kaitannya biasanya dengan hal-hal yang buruk, maksiat. Nah, itu jangan diikuti. Karena memang membahayakan dan dapat membinasakan kelakuan. Yang ketiga adalah al-ujbu binafsi. Sikap berbangga diri terhadap diri sendiri. Gitu. Jadi 3 perkara yang membinasakan itu monggo dijauhi. Itu wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, ya Bu. Karenanya di sini sebelum masuk terakhir ada sebuah doa ya yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq manusia terbaik, gitu Bu. Betul tidak? Manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia manusia terbaik di umat ini. Ya. Bersama dengan itu, beliau itu pernah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar mengajarkan sebuah doa. Apa doanya? Mungkin ibu sering mengamalkan. Doanya adalah Allahumma inni zalamtu nafsi. Pernah mengenalkan doa ini? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya, pernah membaca doa ini? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doanya. Panjang betul Bu? Panjang ya. Ya. Nanti ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Sudah? Hafal ya, insyaallah ya. Berikutnya, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah Bu? Faghfirli maghfiratan min 'indika. Faghfirli maghfiratan min 'indika. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Dan ini doa ini dibaca ketika tasyahud akhir. Jadi pertama kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya, wa min adzabil qabri, terus sampai terakhir dajjal ya, lalu membaca doa ini. Doa ini ya artinya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Perhatikan doanya yang diajarkan kepada Abu Bakar. Padahal Abu Bakar manusia terbaik, hatinya begitu suci, tapi masih diajarkan doa apa? Ya, berlindung ya dari apa namanya? Perbuatan zalim dari dirinya. Ya. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada zat
yang Maha Pengampun dari segala dosa kecuali Engkau. Ya. Faghfirli maghfiratan min indika, maka ampunilah aku karena sesungguhnya ampunan hanya milikmu. Ya. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, sayangilah aku, kasihilah aku, sesungguhnya Engkaulah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan, Masya Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun Abu Bakar manusia terbaik, ya, umat yang terbaik dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kendati demikian masih diajarkan doa, ya, agar apa? Agar Allah itu memberikan kesucian dalam jiwanya, agar menghapuskan segala dosa yang dilakukan oleh jiwanya, dirinya. Itu terlebih kita kira-kira kalau di peringkat udah nomor jutaan kali ya, dari yang terbaik dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kita lebih butuh akan doa ini. Jadi perbanyak. Nah, nanti coba share di internet doa Allahumma ini dalam nafsi berkati banyak nanti. Biasanya dibaca ketika tasyahud akhir. Itu ya. Baca setelah membaca doa berlindung dari 4 hal, ya, doa ini rutinkan karena ini manfaatnya luar biasa. Kalau setiap sholat kita baca doa ini, artinya apa? Kita akan bisa jadi dari sholat ke sholat berikutnya dihapuskan oleh Allah dosa-dosa kita, kan? Suci terus akhirnya, kan? Nah, udah sholat dulu sampai sholat asar kita doa itu, ya bisa nanti sholat asar sampai sholat maghrib ada dosa yang kita lakukan, kita disucikan lagi. Coba kalau 5 waktu kita mau berdoa itu terus, Masya Allah, mudah-mudahan kita husnul khotimah karena apa? Suci terus, ya, seperti itu. Iya. Kemudian di sini juga ada waktu kalau nanti ya Bu, ada riwayat, ya, Ummul Mukminin Aisyah, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sebuah ayat. Ya, ayatnya berbunyi, "Waladina yu'tuna ma'atu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Yaitu orang-orang yang mereka itu mendatangi apa yang mereka berikan dan hati mereka merasa takut bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ya, di sini Aisyah mengatakan tentang orang-orang tadi, ya, orang-orang yang mendatangi atas apa yang mereka berikan. Apakah mereka itu orang-orang yang telah meminum homer dan juga mencuri? Tanya kepada Rasulullah terkait dengan ayat tadi. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak, wahai putrinya As-Siddiq, yaitu putrinya Abu Bakar. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa, kemudian orang-orang yang sholat, orang-orang yang bersedekah. Akan tetapi mereka takut kalau ibadah mereka tidak diterima. Perhatikan, ya. Jadi itu seharusnya karakter seorang mukmin. Artinya selalu merasa wajilah, takut. Jangan-jangan sholatku tidak diterima. Jangan-jangan puasaku selama ini masih banyak yang tidak diterima. Makanya penting nih Bu, tinjauan amal itu penting sekali apa? Jauh lebih baik amalan itu kita fokus diterima atau tidaknya. Jadi kalau kita melakukan amalan, fokus saja agar amalan itu diterima. Artinya apa? Harus ikhlas karena Allah. Kemudian kedua, harus mengikuti petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dua, harus fokus kepada situ. Jangan fokus kepada banyaknya amalan. Ya, karena kadang kalau kita fokusnya kepada memperbanyak amalan, kita nggak memperpedulikan apakah amalan kita diterima atau enggak. Khawatir banyak malah jadi sia-sia. Meskipun bagusnya ya banyak, juga fokus
diterima. Maksudnya kalau nggak bisa banyak kemudian fokus diterima, mending sederhana tapi fokus biar amalan kita diterima. Itu jauh lebih baik daripada sekedar memperbanyak tapi kok lalai dari diterima enggak nanti. Jadi asal-asalan istilahnya ibadahnya. Seperti itu. Kadang melalaikan khusyuk, ya. Kadang asal-asalan, yang penting banyak aja gitu. Kadang juga malah memperbanyak ibadah agar dipuji manusia, didengar manusia. Nah, kan malah kita dosanya besar, bukan didapat ibadah, nilai ibadah, pahala, ya. Seperti itu, Bu. Monggo, Bu. Jadi harus betul-betul fokus kepada amalan agar diterima, yaitu ikhlas karena Allah. Kedua, sesuai petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bahkan ada riwayat ya berkata Abdullah ya Ibnu Abi Mulaika, dia mendapati 30 dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu takut, dalam hatinya itu terdapat kemunafikan. Jadi dia ketemu sahabat Nabi sejumlah berapa? 30 orang. Dan mereka itu semua takut kalau hatinya itu munafik. Coba, sahabat sudah jelas ketemu Nabi, dijamin oleh Allah, tapi mereka masih takut. Aduh, jangan-jangan saya munafik. Nah, kita pernah takut nggak dulu? Kadang kita aman nih, saya nggak munafik gitu. Itu sering ya, Bu. Dalam hati, apa ya istilahnya? Hati kita itu sering nggak takut. Kalau kita itu bagian dari orang yang munafik, ada merasa aman. Nah, ini bahaya, Bu. Kalau orang mukmin sejati itu takut kepada dirinya, khawatir dia melakukan kemunafikan. Jadi jangan-jangan ini munafik nih, ya. Seperti itu. Sahabat Nabi saja yang manusia terbaik, generasi terbaik, mendapat pendidikan langsung dari Nabi, masih takut munafik. Coba bayangkan, masih takut. Terlebih kita yang jauhnya sudah berapa generasi, sudah berapa abad? 14 abad, 1400 tahun jaraknya. Harusnya kita takut. Jangan-jangan aku orang yang munafik. Harus terus memperbaiki diri kita. Nah, itu ya, Bu. Seperti itu. Ya. Kemudian juga ada perkataan Al Hasan Al Basri bahwasanya seorang mukmin itu pasti akan mengumpulkan antara perbuatan yang baik dan juga sikap hati-hati. Itu. Kalau orang mukmin karakternya seperti itu. Jadi dia akan melakukan hal yang baik dan juga hati-hati. Sedangkan orang munafik akan mengumpulkan segala perbuatan buruk, ya, dan juga sikap yang gusak-gusuk, tidak hati-hati, sembrono. Nah, makanya nih hati-hati agar kita menjadi orang yang mukmin, kita harus senantiasa melakukan hal-hal yang baik dan juga berhati-hati. Ya, berhati-hati dari apa? Dari peribadatan kita, ya. Berhati-hati dari tindakan kita dalam kehidupan kita, biar tidak terjatuh ke dalam bentuk kemaksiatan atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya, Bu, kaidah yang ke-9. Apa, Bu, tadi? Yang ke-9 apa? Berhati-hati dari sifat ujub. Ujub adalah merasa diri kita memiliki kelebihan, memiliki sesuatu yang lebih baik daripada orang lain, dan itu adalah penyakit hati, harus dihilangkan. Nah, penyakit hati harus dihilangkan. Nah, itu yang ke-10, yang terakhir. Cukup ya, Bu, 5 menit ya, saya percepat saja. Kaidah yang ke-10 adalah mengenal jiwa. Mengenal jiwa. Jiwa, ya. Di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatinya ini dengan 3 sifat yang sudah umum dan diketahui. Apa saja, Bu? Yang pertama, saya singkat ya, Bu, percepat, adalah jiwa yang mutmainnah. Pernah baca surat Al-Fajr, insya Allah, Ibu, pasti ya. Ada ya di situ firman-Nya, ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
menggambarkan terkait dengan jiwa yang mutmainah. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum. Kalau yang di surat Al-Fajr, maaf, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Itu ya. Ada seperti itu. Perhatikan. Jadi yang pertama, hati itu adalah hati yang mutmainah. Apa itu hati yang mutmainah? Hati yang mutmainah itu adalah hati yang beriman kepada Allah. Ya, jadi hatinya apa? Beriman kepada Allah. Kemudian banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan juga banyak beribadah kepada Allah. Itu namanya hati yang mutmainah. Ya, itu yang pertama, karakteristik atau sifat hati. Yang kedua, saya percepat, adalah an-nafsul lawwamah. Ya, dalam sebuah firman-Nya, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dengan dirinya. Nah, jadi ada jiwa yang namanya an-nafsu lawwamah. Apa itu an-nafsu lawwamah? Dia adalah jiwa yang senantiasa mencela pelakunya atas perbuatan kesalahan yang dilakukan, dan juga lalai dari kewajiban dan ketaatan kepada Allah. Jadi jiwa ini selalu mencela dirinya. Kenapa kok lalai dari Allah, dan juga mencela pelakunya karena melakukan keburukan. Bisa dipahami, Bu? Itu namanya an-nafsu lawwamah. Yang pertama an-nafsul mutmainah. Kemudian yang ketiga adalah an-nafsu al-amaratu bisu, yaitu dia adalah jiwa yang senantiasa mengajak pelakunya untuk berbuat perbuatan yang diharamkan oleh Allah atau mengandung dosa. Ya, dan selalu mengajak kepada tempat-tempat maksiat. Nah, itu. Jadi ada tiga. Yang pertama mutmainah, kedua lawwamah, ketiga apa? Al-amarah bisu. Jadi selalu mengajak pelakunya apa? Yang terakhir itu ke perbuatan maksiat atau tempat-tempat maksiat. Dari tiga jenis atau sifat hati ini, itu Bu, itu sangat berkait ya dengan keadaan seseorang. Jadi munculnya itu bisa jadi dalam sehari seseorang itu terdapat tiga sifat ini. Kadang mutmainah, bertakwa kepada Allah, beriman. Kadang juga apa? Ya, mengajak pada perbuatan buruk. Kadang juga apa? Lawamah, mencela. Aduh, jiwa ini kok selalu ini. Kamu kok melakukan perbuatan ini gitu. Ya, kadang muncul deh seperti itu. Dalam sehari kita memiliki tiga sifat hati ini. Nah, ini. Ya, penyesalan. Iya, melakukan ini kamu. Sering kan kita seperti itu. Nah, jadi sangat menyesali apa yang dia lakukan. Makanya ini pembagian tiga hati. Kadang seseorang dalam sehari melakukan tiga atau memiliki sifat hati tersebut. Ya, memiliki tiga dari sifat hati tersebut. Ya. Terus ya di sini terkait dengan tiga sifat tersebut sebenarnya panjang, ada permisalan, tapi saya akan ringkas saja. Jadi intinya Bu, di sini hati itu ya kan memiliki tiga karakter tadi. Selalu mengajak kebaikan, beriman kepada Allah, kadang juga menyesali atasnya diperbuat oleh kita sebagai pelakunya, kadang juga mengajak pada hal-hal yang buruk dan maksiat. Ada tiga. Intinya kalau seperti itu, bagaimana sikap kita terhadap hati ini, gitu kan? Kalau kita sudah mengenal bahwasanya hati memiliki tiga karakteristik, kita harus berusaha pertama melatih agar apa? Melakukan hal-hal baik. Ya, dalam keseharian kita. Kemudian banyak bersabar di situ.
Bersabar, karena berat ibu melakukan kebaikan, berat betul? Berat, perlu kesabaran, perlu tekad, perlu keinginan kuat. Itu kita harus melatih. Sebenarnya ini perempuannya panjang karena waktunya mepet, saya langsung singkat. Itu ibu. Dan juga yang terakhir butuh ilmu. Bagaimana cara untuk mensucikan hati itu. Dan alhamdulillah ibu-ibu sudah belajar 10 gitu ya. Perlu ilmu bu. Kalau kita ingin mensucikan hati, apa saja yang harus kita lakukan. Nah kalau nggak tahu ilmunya gimana? Gimana ya cara mensucikan hati? Ngawur nanti ya. Nanti wah saya mau apa namanya? Apa bu? Kalau yang duduk begini meditasi. Nah, meditasi berhari-hari. Merenung. Udah meninggalkan banyak dosa malah nggak sholat, nggak puasa gitu ya. Puasa mungkin ya nggak makan. Puasanya menyelisih lagi, ya toh? Meditasi, mensucikan hati, mengosongkan pikiran berhari-hari. Salah ada. Ya, kalau nggak tahu ilmunya, ya enggak bu. Atau apa bu? Atau topo, topo di tempat sunyi sepi, biar dapat pangsit atau apa? Ya, biar suci hatinya. Nah itu. Kalau nggak tanpa ilmu, kalau tanpa ilmu itu bahaya. Makanya penting ibu di sini. Untuk kita ketika kaitannya di dalam mensucikan hati, kita harus mengenal 3 karakter hati, kemudian berusaha membiasakan kepada hal yang baik, bersabar di atasnya, dan juga memiliki ilmu untuk apa? Untuk mensucikan hati itu apa saja. Nah itu kemarin 10 diingat-ingat. Terakhir ya, ini sebenarnya masih panjang tapi hanya perkataan beberapa ini ya sahabat dan juga itu insya Allah mencukupi ya, kita cukupkan di situ saja karena insya Allah sudah apa ya mencakup semua insya Allah Taala. Yang pertama bu, tauhid ya, mengesahkan Allah dari sisi apa? Perbuatan, penciptaan, pengaturan, pemberian rezeki, terus peribadatan gitu ya. Kita harus mengesahkan Allah dari sifat-sifatnya dan juga nama-nama Allah. Kedua apa bu? Berdoa karena segala sesuatu di tangan Allah, kita harus berdoa untuk agar Allah memberikan taufik kepada kita melakukan amal-amal kebaikan. Berdoa agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ketiga apa bu? Al-Quran adalah sumber dari segala kebaikan. Jadi kita harus membiasakan diri kita dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabrinya, ya, kemudian mengamalkan apa isi kandungannya. Karena kalau kita ngamalin, insya Allah kita menjadi suci. Terus apa bu? Nah, mencari sosok untuk menjadi teladan. Siapa kira-kira yang cocok? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak membaca sejarah beliau. Bagaimana sih beliau ketika beribadah? Bagaimana ketika bermuamalah dengan masyarakat? Kita belajar. Terus apa bu? Kita berusaha menghapus, mensucikan diri kita dari berbagai macam kotoran dosa, kemudian menghiasi dengan amalan-amalan kebaikan. Kemudian mencegah diri kita dari berbuat dosa, dari terjatuh ke dalam kemaksiatan. Jadi mencegah wasilah kemudian. Yang ke-6 ya. Jadi tidak mendekati pintu-pintu yang mengantarkan kepada hal-hal yang dapat mengotori jiwa. Itu. Kemudian ke-7 mengingat kematian. Nah ini penting sekali, ingat kematian. Karena kalau ingat kematian biasanya orang langsung berusaha mengamalkan kebaikan. Ke-8 tadi apa bu? Ya, ini alhamdulillah ibu-ibu semuanya berteman dengan baik, rajin dalam pengajian, insya Allah. Ya itu sudah memilih teman yang bagus, yang mengajak kepada kebaikan. Kemudian ya menghindari berbagai macam sifat ujub. Ya, terus terakhir mengenal jiwa. Kalau sudah mengenal jiwa, tinggal amalkan yang 9 tadi. Silakan. Insya Allah hati kita betul-betul suci. Kalau kita mengamalkan akan hal tersebut. Jadi mudah-mudahan ya saya akhiri
kita selesai di dalam membahas 10 kaidah dan tips di dalam mensucikan jiwa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang tentunya saya mohon